Pak Gubernur, tolonglah saya minta lebih bijaksana, jangan hanya ingin terkenal, apalagi pejabat publik sekelas Gubernur Jawa Barat. Buat Pak Kades, masalah jembatan Cirahong, pertama saya mengucapkan terima kasih. Saya pernah ke sana jauh sebelum jadi gubernur, dan dari kunjungan itu saya menyimpulkan perlu pemerintah mengintervensi. Warung-warungnya akan kami rapihkan, jalannya diperlebar, ada ruang parkir yang memadai. Dan untuk keamanan ketika malam, tanggung jawab warga di lingkungan untuk menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Itu tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya, bahwa keberadaan penjaga ini tidak cukup digantikan oleh hal-hal itu tadi. Bagus, jangan sepotong-sepotong. Tolong pasang CCTV-nya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU ya. KDM terus diserang soal jembatan Cirahong ya. Kita ingat ya, khususnya Pak Kepala Desa yang gondrong itu kapan hari kan ya, ngoceh aja ya. Akhirnya KDM hari ini merespon ucapan dari Pak Kades ya. Selain itu ada Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang ikut-ikutan di pihaknya Pak Kades. Waduh, bikin rame aja ya. Satu lagi ada DPRD Ciamis yang lagi viral karena minta CCTV sama KDM ya, padahal CCTV itu harganya berapa sih ya? Kenapa nggak diatasi sendiri gitu ya DPRD, atau pakai uang pribadi lah kalau uang kabupatennya nggak cukup. Tapi nggak mungkin lah, CCTV itu yang murah-murah ada yang ratusan ribu, ada yang ya yang jutaan kecil juga ada ya. Mungkin ya patungan sama Pak Bupati Ciamis, Bupati Tasikmalaya, Ketua DPRD Tasikmalaya, Ketua DPRD Ciamis itu ya, patungan sejutaan udah cukup itu udah. Oke, gimana selengkapnya kita terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja, let's go. Jembatan Cirahong mendadak viral setelah mendapat respon dari KDM. Berawal dari video yang dianggap pungli terjadi di jembatan ini, KDM dengan tegas akan mengambil langkah hukum untuk menertibkannya. Namun beberapa orang justru menganggap kalau KDM terlalu berlebihan. Ada juga yang belain oknum pemungut uang tersebut dengan alasan mereka tidak pernah meminta. Hei, pungli itu bukan harus diminta. Kita ke Pak Apalagi Kades jembatan ya. Cirahong itu fasilitas umum. Mau minta atau enggak tetap aja namanya pungutan liar. Ada pada ngerti nggak sih definisi pungli? Praktik pungutan liar, pungli, di jembatan Cirahong sejatinya bukan hal baru. Aktivitas ini diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan seolah menjadi kebiasaan yang dibiarkan. Namun, situasi mulai berubah ketika Kang Deddy Mulyadi turun langsung dan menegur praktik tersebut. Ia bahkan dengan tegas memperingatkan bahwa pelaku pungli bisa diproses secara hukum jika masih terus dilakukan. Alih-alih mendapat dukungan penuh, langkah tegas ini justru memunculkan penolakan dari sejumlah pihak. Beberapa orang yang diduga selama ini terlibat atau diuntungkan dari praktik tersebut tampak tidak terima. Bahkan salah satunya disebut-sebut berasal dari kalangan aparat desa setempat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa ini ya Pak Kadesnya ya, praktik yang merugikan masyarakat justru menuai penolakan? Jadi nama saya Dian Cahyadinata. Saya Kepala Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjai, Kabupaten Tasikmalaya. Kami statement dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, saya harapkan Bapak lebih bijaksana dalam memutuskan ataupun sebelum memutuskan suatu perkara. ada yang terbawa emosi. Bapak terbawa emosi pada saat itu, sehingga harusnya Bapak menyikapi bijaksana. Bijaksana gimana? Sebelum Bapak memutuskan, Bapak lihat dulu kondisinya yang ada di sini. Ya ini agak berisik orang lalu lalang ya. Posisinya seperti apa? Sehingga dalam memutuskan satu kebijakan tidak ada banyak pihak yang dirugikan. Seperti tadi kita wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat. Di sini petugas yang ada di wilayah Manonjaya, Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya itu ada 40 orang petugas. Dibagi 20 orang 20 orang dari Desa Margaluyu, 20 orang dari Desa Cilacap, belum lagi yang dari wilayah Ciamis. Nah, yang kita perhatikan, jadi ketika kita memberlakukan satu aturan, langkah-langkah solusinya seperti apa? Taruhlah, ketika ini ditutup, ya silakan bikin solusinya, yaitu pekerjaan yang layak buat para petugas relawan. Ataupun yang kedua, Kita tunggu ya, nanti dijawab sama KDM ya. silakan kirimkan petugas PNS, ASN yang punya kewenangan seperti Dirju, PT KAI,
ataupun Satpol PP silakan bekerja di sini. Mereka digaji oleh pemerintah. Jangan hanya buat aturan, tapi merugikan masyarakat yang ada di kami ini. Nah, harapannya seperti ini. Ini luapan pendapat kami supaya kita berpikir jernih, berpikir bijaksana, jangan sampai keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah baik provinsi, Nanti dijawab sama KDM. dan desa sekalipun itu merugikan orang-orang yang sudah berkecimpung di sini lebih dari 30 tahun. Jembatan Cirahong ini bukan viral pada saat ini. Ngatur ini sejak 3. Kades ini diduga masih ngotot bela pungli di jembatan Cirahong. Sebenarnya berapa sih kira-kira penghasilan seru yang ini. didapat kalau kita hitung-hitungan? Mari kita coba hitung secara sederhana, sebenarnya berapa kira-kira potensi pendapatan dari pungutan di jembatan Cirahong jika dilihat secara matematis. Kita mulai dari asumsi dasar. Misalnya, setiap motor yang lewat dikenai Rp1.000. Dalam 5 menit, kita asumsikan ada 10 motor yang lewat dari satu arah. Namun, agar lebih realistis, kita kurangi setengahnya. Anggap hanya 5 motor yang benar-benar memberi uang. Artinya, dalam 5 menit terkumpul Rp5.000 dari satu arah. Jika dihitung per jam, maka Rp5.000 kali 12. Karena 1 jam sama dengan 12 kali 5 menit. Sama dengan Rp60.000 per jam. Lalu kita asumsikan aktivitas ini berlangsung sekitar 15 jam per hari. Maka Rp60.000 kali 15 sama dengan Rp900.000 per hari, satu arah. Karena ada 2 arah, maka Rp900.000 kali 2 sama dengan Rp1.800.000 per hari. Jika dikalikan dalam sebulan, 30 hari. Maka Rp1.800.000 kali 30 sama dengan Rp54 juta per bulan. Kemudian, dalam setahun, Rp54 juta kali 12 sama dengan Rp648 juta. Dan jika praktik ini berlangsung selama 30 tahun seperti yang Pak Kades bilang, maka Rp648 juta kali 30 sama dengan Rp19.440 juta. Hasilnya hampir Rp20 miliar. Angka yang fantastis untuk sesuatu yang disebut recehan. Bahkan dengan jumlah sebesar itu, rasanya bukan hanya cukup untuk sekadar lewat jembatan. Mungkin sudah bisa membangun jembatan baru yang lebih layak, bahkan yang bisa dilalui mobil. Ini tentu hanya hitung-hitungan kasar dengan asumsi sederhana. Namun setidaknya memberi gambaran bahwa praktik kecil yang dilakukan terus-menerus bisa menghasilkan angka yang sangat besar. Bapak harus tahu, amati pada malam hari. Malam hari seperti apa? Ketika ada pengendara motor dari Tasik yang akan melintas jembatan Cirahong menuju Ciamis ataupun sebaliknya di luar jam normal seperti di atas jam 10 malam bahkan sampai pada dini hari, itu kalau tidak ada penjaga itu rawan, Pak. Rawan apa? Rawan lanjut ya. Ketika hujan turun, jalan licin, panggil, usut, penggugah akun yang pertama kali menggugah berita tentang Pak Kades juga meminta agar pengunggah video yang memviralkan dugaan pungli di jembatan Cirahong segera ditangkap dan dimintai klarifikasi. Ironis, di tengah sorotan publik terhadap praktik pungli, respons yang muncul justru mengarah pada pihak yang membongkar. Duh, Pak Kades. Kita mintai keterangannya, kita minta klarifikasinya. Apakah benar orang ini yang sering lalu lalang menggunakan akses jembatan Cirahong atau hanya orang ini ingin viral saja? Kades kayak gini ya pikirannya. Mencapai FYP. Nah, kita harus tahu maksud tujuannya dia mempublikasikan itu ingin akunnya terkenal atau punya maksud-maksud lain, kan harus diklarifikasi. Lanjut ya. Panggil orang itu bisa dilacak sama cyber kepolisian. Waduh, Pak Kades ini diduga menyebut Kang Deddy Mulyadi hanya ingin terkenal dan kurang bijaksana. Bapak Gubernur, tolonglah, saya minta lebih bijaksana, jangan hanya ingin terkenal ataupun lain sebagainya, jangan seperti itu. Apalagi pejabat publik sekelas Gubernur Jawa Barat. Nah, artinya ini punya efek karena setelah ini punya kekuasaan, dijawab sama punya kewenangan, KDM, bisa ya, menginstruksikan kepada kepolisian ataupun pihak-pihak petugas yang lainnya. Nah, artinya ya Bapak Gubernur, tolonglah, saya minta lebih bijaksana dalam menyikapinya. Jangan menyikapinya karena hanya ingin terkenal ataupun lain sebagainya, jangan seperti itu. Tapi lihat aspek-aspek sosialnya, aspek-aspek di masyarakatnya, aspek-aspek keamanannya dan lain sebagainya yang perlu kajian-kajian. Ya harapannya duduk bareng
orang ini harus bagaimana? Ya minimal kita harus perhatikan untuk pekerjaannya seperti apa. Nah, akhirnya ketahuan juga ya Pak Kades. Kemarin bilangnya mereka itu petugas relawan, sukarela, bahkan nggak mau disebut petugas pungli. Tapi anehnya, ketika ada kebijakan supaya jembatan Cirahong dibuat 2 arah, biar nggak perlu lagi ada relawan di situ, justru Pak Kades bilang, lalu bagaimana nasib 40 orang petugas itu? Kalau memang relawan, kenapa sekarang jadi seolah kehilangan pekerjaan? Di sini jadi bikin bingung nih ke Pak Kades. Sebenarnya mereka ini relawan yang tulus membantu, atau memang kerjaan mereka pungli? Ayo dijawab. Adanya petugas relawan yang bertugas berjaga di situ. Ini memuklis keinginan, dorongan hati nurani dari petugas relawan yang ingin agar lalu lintas dari Ciamis ke Tasik ataupun sebaliknya dari Tasik ke Ciamis supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya lalu lintasnya lancar. Ada paguyubannya yang mengkoordinir petugas-petugas relawan yang bertugas bergiliran 10 hari dari desa Margaluyu, 10 hari dari desa Cilangkap. Dari desa Margaluyu sebanyak 20 orang, shift pagi, siang, dan malam. Sama juga yang dari Cilangkap. Artinya ada 40 orang petugas relawan. Ketika kebijakan ini diberlakukan, ini yang kena dampaknya salah satunya. Salah satunya ini yang 40 orang, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Manunjaya. Oh, ini lanjut ya. Katanya relawan kok ngaku kehilangan pekerjaan gitu ya. Yang bener mana sih Pak Kades ini? Kalau memang relawan ya kan nggak ini ya. Kalau dihentikan itu misalnya tidak boleh nerima uang ya lanjut ya. Seharusnya Pak Kades senang karena 40 orang relawan yang tulus membantu mengatur lalu lintas ini tidak serepot-repot lagi. Mending ya kan. Jangan dilayani dan direspon lah, ditanggapi yang begini. Saya mohon KDM terus kunaon. Tapi mudah-mudahan Pak Gub bisa beri solusi. Amin. Bapak sebagai Kades pikirkan jalan keluarnya untuk kebaikan warga Bapak. Relawan bukan kerja Pak Kades, muter-muter ngomongnya. Ya langsung ya. Ini kita lihat Ini arahan KDM akunnya Pak Kades ya. Coba ini dia ini akunnya Pak Kades dikunci. Bentar. Nih yang bawah ini guys. Tuh dikunci. Iya, di privat guys ya akunnya sekarang ya. Oke. Kita langsung next ya ke jawabannya KDM bagaimana ya. Ya ini ya. Lanjut. Jembatan Cirahong ini bukan viral pada saat ini. Ngatur ini sejak 3. Kades ini diduga masih ngotot bela pungli di jembatan Ini di Cirahong. akunnya KDM ya. Sebenarnya berapa sih kira-kira penghasilan yang didapat kalau kita hitung-hitungan? Misalnya, setiap motor yang lewat dikenai Rp1.000. Dan jika praktik ini berlangsung selama 30 tahun seperti yang Pak Kades bilang, maka 648 juta rupiah. Kali 30 sama dengan 19 miliar, 440 juta rupiah. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh doa dan ucapannya. Semoga kita semua menjadi saudara, sahabat yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mendoakan. Buat Pak Kades, masalah jembatan Cirahong, pertama saya mengucapkan terima kasih. Selama ini jembatan sudah ada yang menjaga dan ada yang mengatur, sehingga bisa dilewati oleh warga. Dan saya pernah ke sana jauh sebelum jadi gubernur. Dan dari kunjungan itu saya menyimpulkan perlu pemerintah mengintervensi agar jembatan itu menjadi jembatan yang nyaman dilewati. Maka saya membuat kebijakan untuk melakukan perbaikan, walaupun itu bukan kewenangan provinsi, tetapi karena digunakan oleh warga, maka pemerintah provinsi mengambil keputusan diperbaiki. Setelah diperbaiki nanti akan segera ditata lingkungannya, warung-warungnya akan kami rapihkan, jalannya diperlebar, ada ruang parkir yang memadai, dan lampunya akan ditambah, bukan hanya lampu sekedar penerangan, tetapi estetika. Sedangkan untuk keamanan ketika malam, menurut saya keamanan adalah tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab aparat, tanggung jawab warga di lingkungan untuk menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing. Untuk itu,
Yuk mari kita bersama-sama mewujudkan tata lingkungan di Provinsi Jawa Barat yang aman, nyaman bagi seluruh warga dan terbebas dari berbagai pungutan ataupun sumbangan apapun Iya, namanya. mantap Sehingga negara kelihatan hadir menyelesaikan berbagai keluh kesah dan kebutuhan masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak dan seluruh warga yang aktif menjaga jembatan Cirahong selama ini. Semoga apa yang sudah dilakukan menjadi amal kebaikan Iya. yang semakin membuat hidup kita bermakna bagi kepentingan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Gitu ya Pak Kades ya. Memang kalau memang sukarela ya udah Pak Kades ya, kalau dihentikan. Kalau memang mau mengamankan silakan, tapi jangan terima uang itu Pak Kades. Kalau terima uang itu namanya nggak sukarela Pak Kades ya. Digratisin aja coba ya. Saya minta lebih bijaksana, jangan hanya ingin terkenal ataupun lain sebagainya, jangan seperti itu. Apalagi pejabat publik sekelas Gubernur Jawa Barat. Gondrong, naon ari sia? Pada mah geus terkenal tiba heula ge. Sia mah ngacap peruk teh ka mana wae. Intina mah simpel sia ulah menormalisasi pungli, rek kumaha-kumaha ge teh pungli. Yeuh aing pernah gawe di Jepang jeung di Korea, nu kos kitu ngajagaan jembatan mentaan duit. Ngelakeun ngan diulang hungkul kos kitu teh. Kamari Pak Dedi kadinya sia ka mana kalah nyumput lain datang kadinya sok debat jeung Pak Dedi rek nepi ka mana wae ge di layanan ku Pak Dedi. Da sia mah dinormalisasi pungli teh da sia kebagian atuh. Capruk wae sia mah gawe teh. Teu blega era aing kades kos kitu. Saya minta bolong-bolong. Kenapa? Saya salah satu cucu dari Cari uang yang paling menguntungkan itu hanya satu, bukan berniaga, berdagang, bukan juga berbisnis, akan tetapi cari uang yang paling mudah itu adalah dengan cara meminta-minta. Seperti pungli itu kan sama dengan meminta ya. Walaupun ada kata-kata seikhlasnya, tapi kan dengan dibalik kata-kata seikhlasnya itu kan punya harapan. Setuju sama Kang ini. Harus ngasih gitu, walaupun seikhlasnya gitu. Seperti video yang di atas saya stitch itu video kepala desanya yang menjadi kepala desa di situ tidak setuju dengan dihapusnya pungli yang ada di jembatan Cirahong. Ya emang susah sih ya kalau ladang lahan mata pencaharian mata pencaharian yang dapat uangnya gampang terus mau dihapus itu pasti bakal susah. Walaupun gubernur sekalipun ya yang menghapusnya, tapi karena itu emang ladang uang, bener-bener ladang uang yang bisa dimanfaatkan, jangankan masyarakatnya, kepala desanya aja tidak setuju gitu. Sekarang hitungannya gini, jembatan Cirahong rusak kemarin, tapi yang benerin pemerintah provinsi kan. Terus itu uang-uang yang dipungut satu motor 2.000 kemana uangnya? Kalau seandainya uangnya ada mah harusnya itu kan hasil uang dari pungutannya itu yang diminta itu ketika lewat 2.000 kan. Tapi kenapa ketika punglinya ini mau dihapus, oknum-oknumnya bahkan sampai kepala desanya pun tidak setuju, padahal yang memperbaiki jembatannya itu kan pemerintah provinsi Jawa Barat. Nah pertanyaan saya mah satu itu aja lah, 2.000 yang uang 2.000 nya itu kemana gitu. Jembatan masih ketika waktu berapa bulan yang lalu ya saya lewat jembatan Cirahong itu kan masih bolong-bolong tuh papannya. Nah sekarang udah dibenerin tuh sama dulu bolong-bolong ya. Nah yang jadi pertanyaan uang yang 2.000 nya itu kemana gitu. Mereka dengan seenaknya memungut di situ dengan alasan menjadi petugas relawan jembatan Cirahong, tapi uangnya dimakan sendiri, nggak dialokasikan buat pembangunan gitu. Anehnya tuh kayak gitu. Makanya di mana-mana ladang uang yang menguntungkan itu, baik itu rakyatnya maupun pemimpinnya, kepala desanya pasti nggak akan setuju kalau itu dihapus gitu. Kalau itu sama gubernur akan dihilangkan. Bahkan ketika ada yang masih maksa melakukan pungutan liar di situ akan akan dipidanakan. Banyak tuh yang nggak terima karena emang itu ladang uang
Jadi emang cari uang yang paling mudah itu ya nggak ada cara lain selain dari cara yang memungut uang secara meminta-minta gitu ya. Ya walaupun di situ ada kata-kata seikhlasnya, tapi kan di balik kata-kata seikhlasnya itu ada keharusan kita untuk ngasih. Berharap ya, soalnya kan berharap. Nggak ada nggak ada boleh gratis gitu. Kalau gratis ya tulis aja gratis gitu. Mau Betul. mau itu relawannya di situ bertugas ataupun di situ menjaga siang malam, kalau dibangunnya sama pemerintah ya harusnya itu gratis. Harusnya Ya gitu. bantu aja gratis ada gitu ya. Kata-kata seikhlasnya gitu. Karena di balik kata-kata seikhlasnya itu ada keharusan kita untuk ngasih. Walaupun ngasih Mereka 500 berharap perak ya. kan yang penting ikhlas, tapi kan itu ngasih. Terus statementnya juga kan 2000 nggak bakal bikin hidup Anda miskin. Ya iya emang, tapi 2000 juga kalau banyak mah bakal bikin hidupnya para pungli-pungli itu menjadi kaya gitu. Mantap sekali ya, ini dari Kang Ahmad ya. Luar biasa Kang Ahmad, terima kasih. Ini lanjut nih. Ede Pak, kenapa Pak? Seharusnya Bapak itu bersyukur, mengucapkan terima kasih sama yang viralin gitu. Itu jembatan kalau tidak dipiralin gak bakalan dibetulin gitu ya. Saya tahu itu posisinya saya tahu itu jembatan tuh kayak gimana dulu gitu sebelum dibetulin gitu. Di tengah-tengah itu banyak yang bolong-bolong gitu. Kalau misalnya orang terperosok gitu, siapa yang mau tanggung jawab gitu. Dan ini seharusnya Bapak ini merasa mengucapkan terima kasih gitu sama yang sudah viralin. Kalau tidak dipiralin itu jembatan gak bakalan dibetulin gitu ya. Kalau menurut saya gitu. Dan dulu tuh ya tahu saya jembatan itu di tengahnya tuh banyak yang bolong gitu. Kan gini ya, ada yang segini nih bolongnya. Kalau misalnya itu ada yang patah aja, udah itu fatal itu urusannya. Tengah-tengah gitu. Banyak gitu yang bolong. Saya tahu kok jembatan itu. Dan wajar gitu ya kalau misalnya Bapak Deddy Mulyadi ngasih pelaturan gitu ya. Ngasih pelaturan wajar. Kan dia yang memperjuangkan gitu. Gitu. Dan bukan setempat di situ yang memperjuangkan gitu, seharusnya ya setempat di situ gitu kan. Masa uang 2000 dari satu orang tidak bisa membetulin jembatan gitu. Berarti yang ini uangnya kemana gitu total ya. 19 miliar tadi kemana? Berita viral lagi nih. Jembatan Cirahong peninggalan Belanda ini ramai sekali diperbincangkan di media sosial karena adanya indikasi pungutan liar. Setelah diselidiki, jawaban dari orang-orang yang berada di sekitaran jembatan Cirahong ini, mereka memungut dengan swadaya masyarakat seikhlasnya tanpa ada paksaan. Jadi ini tidak bisa disebut sebagai pungutan liar. Jadi intinya mereka di sini hanya ingin membantu masyarakat yang melewati jembatan ini. Lalu akhirnya Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat datang langsung ke lokasi dan akhirnya Pak Deddy melarang adanya pungutan di sekitaran jembatan Cirahong tersebut karena ini merupakan jalan umum bukan jalan milik desa, sehingga mungkin ini sedikit mengganggu bagi pengguna jalan. Dan intinya Pak Deddy di sini hanya ingin memberikan kebebasan kepada semua orang untuk melewati jalan ini tanpa adanya pungutan liar. Mungkin penjaga jembatan Cirahong ini niatnya baik, hanya ingin membantu orang-orang yang melewati jembatan ini. Tetapi sepertinya ada indikasi lain di balik itu semua. Karena menurut saya sebagai masyarakat yang bodoh, walaupun mereka hanya meminta seikhlasnya, anggap saja kita hitung-hitungan. Dalam 5 menit ada 10 motor yang lewat. Anggap yang 5 motor nggak bayar. Yang 5 motornya bayar. Dalam 5 menit, 1 motor 2000. Kali 5 sudah berapa? Kalau dikalikan per jam berapa? Kalau dikalikan per bulan berapa? Kalau dikalikan miliaran lah tahun pokoknya, berapa? miliaran. Ini bisa menjadi penghasilan yang menggiurkan. Tanpa berjalan, tanpa bekerja, cukup duduk, santai, bisa dapat uang secara cuma-cuma. Intinya, dalam masalah ini ada suatu penghasilan yang sangat besar. Dan
pasti yang namanya gubernur akan melarang. Karena apa? Yang dipergunakan ini adalah jalan umum yang dimanfaatkan untuk mendapatkan penghasilan. Ini yang jadi masalah. Dan kita pun tidak tahu kan hasil dari uang pungutan itu dikemanakan. Itu kan kita nggak tahu. Dan yang bikin saya semakin bertanya-tanya, Bapak kepala desanya sampai turun, dia bilang kalau misalkan ingin menghentikan pungutan ini, minimal ada solusi. Jangan mengambil suatu tindakan tanpa adanya solusi. Minimal yang diberhentikan untuk mengambil pungutan tersebut dikasih pekerjaan katanya. Nah loh, ketahuan. Katanya ini swadaya masyarakat. Niatnya untuk membantu masyarakat yang melewati jalan tersebut. Kenapa sekarang Pak Lurahnya ikut-ikutan bersuara? Dia meminta orang yang diberhentikan tersebut harus diberikan solusi. Minimal dikasih pekerjaan. Kan ini bukan pekerjaan. Ayo, yang mengutin di jembatan Cirahong ini orang sehat loh. Masa nggak bisa kerja? Berarti dia mengandalkan penghasilan dari menjaga jembatan Cirahong ini. Gimana para netizen? Menurut kalian ini salah apa tidak? Jawab di kolom komentar. Menarik sekali ya. Viral lagi nih. Jembatan ini dari Cirahong peninggalan Belanda ini ramai sekali diperbincangkan di media sosial karena adanya indikasi. Dari Mas Bayu Anggara. Tapi ada aja yang masih nggak terima ya dengan kebaikan KDM. Kita lihat ya bagaimana kalau buat jembatan tandingan desa, buat jembatan lebih bagus ya silakan kalau punya uang. Ya harusnya punya dulu kan, kalau 19 miliar bisa buat bikin jembatan sendiri. Tapi kenapa nggak dibikin dulu ya? So atuh ya, betul ya kan? Silakan gitu ya kata netizen ya. Bisa jadi begitu ini. Awalnya ya minta, lama-lama udah ngerti salah. Betul, supaya aman Bapak Dedi mah ayam meren ya. Pungutan liar tidak diakuin tapi salam tempel diterima, itu sama aja, itu udah kan hukum sesuai undang-undang ya. Betul. Pantesan Kades Margaluyu semangat untuk tampil, enak dong bisa cari penghasilan di jembatan. Ya itu ya. Ini masih ada lagi hal menarik ya. Mengadakan musyawarah dengan masyarakat setempat. Bapak ngapain lagi nih rapat-rapat musyawarah dengan warga Cirahong setempat. Tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, pemerintahan, kurang hiji sabun ketan sapa jajan. Wah, kira-kira mau merencanakan apa mereka-mereka ini? Kita tunggu aja gebrakannya ya. Tapi di sisi lain ini ya, seperti yang Mas Dewi sampaikan di awal tadi ya, ada Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia yang nggak terima juga ya sama KDM lah intinya. Itu jembatan punya PT KAI. Kok masih dibahas wae urusan jembatan? Berarti can ikhlas dong. Nggak ikhlas berarti. Berarti ada sesuatu nih soal jembatan. Buktinya masih sibuk bahas itu ya. Estimasi sehari 1,8 juta ya. Yuk kita setelah ini lihat ya. Apa tadi? Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia ya. Kebetulan. Tetapi sekali lagi itu tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya bahwa Kunjungan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, KDM, ke jembatan Cirahong yang menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya pada Kamis 9 April 2026 menuai sorotan dari warga. Ahmad Himawan, salah seorang warga Desa Pawindan, Kabupaten Ciamis, menyatakan kekecewaannya. Ia mengaku sempat bergegas ke lokasi setelah mendengar kabar kedatangan Gubernur Jabar itu, namun sayang, KDM sudah meninggalkan tempat. Menurut Ahmad, instruksi gubernur kepada Dinas PUPR Jawa Barat untuk menambah penerangan, memasang traffic light, marka jalan hingga CCTV hanyalah solusi teknis lalu lintas yang bersifat permukaan. Saya kira Pak Gubernur yang kita ketahui dekat dengan warga ini akan datang membuka diskusi dan menampung aspirasi. Tetapi saya diberitahu pada waktu beliau datang ke Cirahong, mencoba secepat mungkin untuk datang ke Cirahong, tapi pas nyampe ternyata sudah tidak ada beliau. Dan menurut keterangan teman-teman yang ada di sana, termasuk para mantan penjaga pintu, bahwa Pak KDM memang tidak terlalu lama berada di lokasi, tidak membuka ruang diskusi juga. Bahkan beberapa wartawan yang ingin menanyakan kepada beliau juga tidak direspon terlalu banyak. Dan beliau hanya mengecek, membuat dokumentasi pribadi, dan memberikan instruksi atau perintah kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Jawa Barat untuk memasang marka jalan garis kuning di tengah
menambah jumlah lampu PJU dari 26 menjadi 30, memasang traffic light dan memasang CCTV kalau tidak salah. Ahmad Himawan yang akrab disapa Mas Ahim yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Ciamis menilai kesimpulan KDM yang menyebut jalur tersebut lebar dan bisa dilalui 2 arah adalah kekeliruan fatal karena pemantauan dilakukan bukan pada jam sibuk. Pada kondisi tadi sekitar jam 9, jam 10 memang lalu lintas sedikit sepi, tapi kalau Pak KDM datangnya pukul 6 sampai pukul 7 sebelum masuk sekolah, sebelum masuk kantor, sebelum ke pasar, mungkin akan beda cerita. Jadi keadaan tadi tidak bisa di-capture menjadi gambaran Cirahong pada umumnya. Lebih jauh, Ketua PPDI Ciamis ini menekankan bahwa masalah utama jembatan Cirahong bukan sekadar marka jalan, melainkan masalah keamanan umum. Tanpa adanya penjaga atau petugas yang berjaga secara permanen, jembatan ini menjadi lokasi yang sangat rawan. Tetapi sekali lagi itu tidak menyentuh akar masalah yang sebenarnya, bahwa keberadaan penjaga ini tidak cukup digantikan oleh hal-hal itu tadi. Jadi kalau ada yang amit-amit terjadi kecelakaan di tengah, bersenggolan dan lain sebagainya, sepertinya traffic light, CCTV, lampu, dan juga marka jalan tidak bisa membantu membangunkan yang kecelakaan juga. Tidak bisa juga menyelamatkan yang atas atau akibat kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi di jembatan Cirahong. Dan saya takut semakin lama semakin sepi jembatan Cirahong, kerawanan keamanan makin tinggi. Yang ibu-ibu sering sebutkan di kolom komentar, sieun begal, sieun jurik dan lain sebagainya, semoga-moga tidak terjadi di Cirahong, karena riwayat Cirahong itu cukup panjang. Bagi masyarakat yang rutin lewat, keberadaan penjaga tidak berhenti pada mengatur lalu lintas, tetapi menjadi teman dari para pengguna jalan. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi langsung jembatan Cirahong setelah tidak adanya penjaga karena adanya video viral di media sosial yang menyebutkan adanya dugaan pungutan liar atau pungli oleh penjaga di jembatan tersebut. Ya itu ya, Ketua PPDI. Sidak kilat KDM di jembatan Cirahong cuma 30 menit. Tapi hasilnya bikin kaget. Mantap ya. Teman-teman pasti lihat lah, banyak terus yang lewat ya di media sosial teman-teman, gimana indahnya jembatan Cirahong hari ini meskipun itu belum beres. Ya, hasil sidak dari Mulyadi cuma 30 menit tersebut menghasilkan apa? Pertama, punglinya dibabat, ditiadakan. Artinya hari ini masyarakat kalau lewat jembatan Cirahong, nyebrang pakai jembatan Cirahong bebas bos, gratis, seperti biasa aja, nggak ada punglinya sekarang ya. Yang kedua jelas, Deddy Mulyadi memperbaiki jembatan Cirahong. Ketiga, yang katanya jembatan Cirahong itu angker, enggak. Deddy Mulyadi akan menyulap jembatan Cirahong menjadi salah satu jembatan paling cantik di Tasik. Dan yang keempat, hasil dari sidak 30 menit tersebut menghasilkan komplain dan protes oknum tokoh masyarakat. Katanya kenapa mereka nggak dilibatkan, kenapa mereka nggak ditemui, kenapa mereka nggak diajak ngobrol, kenapa nggak tabayun dulu, kenapa. Pak, buat bapak-bapak yang protes, yang komplain dengan aktivitas Deddy Mulyadi, Pak dengar Pak, sudah jelas Pak di jembatan Cirahong itu terjadi pungli. Sudah jelas jembatan Cirahong itu menjadi jembatan di mana banyak orang-orang, oknum-oknum yang memanfaatkan jembatan Cirahong untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Apalagi Pak yang harus dijelaskan, apalagi yang harus ditabayunkan Pak. Udah untung mau diperbaiki oleh Deddy Mulyadi yang hari ini lihat enak, yang tadinya cuma 1 jalur sekarang bisa 2 jalur, ternyata untung, bukannya komplain, justru harus terima kasih. Astagfirullahaladzim, sudah diperbaiki. Iya itu ya, betul ya. Bisa benar-benar bisa 2 arah, tidak tambah. Nah ini bisa
Ketua DPRD ini saya sengaja Ciamis. serius mengunjungi Cirahong, mengingat beberapa hari ke belakang di medsos, di media elektronik banyak berita tentang Cirahong yang katanya dulu ada penjaganya dan keadaan gelap gulita, kemudian balok-baloknya banyak yang patah. Sekarang udah diperbaiki tapi jadi ramai pro kontra. Saya ingin melihat, barusan saya udah melihat sampai ke Tasik, dari Tasik Manonjaya balik lagi ke sini. Ya faktanya memang sekarang tidak gelap gulita. Nah, ini yang lampu aja yang di dalam jembatan Cirahong ada 28 lampu. 28 lampu, sisi yang sebelah 13, sisi sebelahnya 15. Jadi terang benderang, Cirahong jadi indah di malam hari. Di sini dulu gelap. Saya termasuk pengguna jalan ini dari dulu. Dulu kalau lewat ke sini harus antri karena kendaraan roda 4. Nah, sekarang karena pihak PT KAI melarang kendaraan roda 4 atau lebih lewat sini, cukup kendaraan roda 2, maka kemudian tidak lagi harus ngantri. Kemudian saya ingin melihat apakah tidak ngantri bisa benar-benar bisa dua arah, tidak tabrakan, benar bisa. Cukup leluasa sehingga memang tidak perlu lagi buka tutup. Tidak perlu ada yang jaga kalau tidak perlu buka tutup. Iya, itu bagus sekali sebenarnya pendapatnya ya. Dan nanti dia juga minta CCTV. Tapi masalahnya selama ini beliau ini kemana? Kok nggak ada solusi ya? Mang Nanang Permana sebagai ketua DPRD Ciamis selama ini apa kerjanya? Saya apresiasi sih ya, Kang Nanang ini secara jujur mengakui kinerja KDM. Cuman ya itu tadi ya, selama ini ngapain aja? Ngomong doang ente Pak. Karek tinggal ngelihat aja gitu ya. Fungsi ketua DPRD buat apa? Yang penting masyarakat yang lewatnya harus tertib dan teratur. Ya itu ya. Ya setelah ini beliau ini ya konvensi TV. Jangan sepotong-sepotong. Tolong pasang CCTV-nya. Maka saya aturkan terima kasih. KDM tidak pakai bapak karena kaknya sudah Kang ya. Kang Deddy Mulyadi, terima kasih. Sehingga pengguna jalan tidak harus milih-milih lagi balok yang kadang-kala ada balok patah. Tetapi ada yang kurang kayaknya nih. Lampu sudah ada 28. Di luar sudah terang benderang. Tidak lagi menakutkan. Dan ada rumah-rumah, warung-warung masih hidup sekarang. Masih ada orang yang beraktivitas. Ada kurang menurut saya. Karena konon kabarnya ini dikhawatirkan rawan. Kalau tidak ada penjaga maka ada yang penjaga standby ini 24 jam tidak henti. Mata harus ada CCTV nih. CCTV ke arah Ciamis, CCTV ke arah jembatan. Demikian pun dari arah Tasik harus ada 2 CCTV. Jadi ada 4 nih. Sebelah Tasik 2, sebelah Ciamis 2. Yang ini terkonek jaringannya ke Polres, baik ke Polres Ciamis maupun ke Polres Tasik, sehingga dugaan dikhawatirkan ada kejahatan akan cepat terdeteksi. Jadi minta lagi, ada permintaan, Pak Gub, jangan sepotong-sepotong. Tolong pasang CCTV-nya, baik di wilayah Ciamis maupun wilayah Tasik, agar kekhawatiran katanya rawan, jadi paling tidak bisa terdeteksi. Yang lainnya, atas kekhawatiran tidak aman, di Ciamis itu Polres itu tiap malam ada patroli. Tinggal minta jam-jam tertentu kepolisian dari Polres Ciamis karena dekat bisa ngontrol ke sini. Itu aja, sekali lagi terima kasih. Cirahong sudah terang benderang. Terima kasih Pak Gub. Iya itu ya. Ininya sebenarnya bagus ya pendapatnya ya soal Polres tadi patroli ya masuk, CCTV juga masuk ya, tapi masalahnya dia lupa kalau dia itu DPRD, ketua DPRD bahkan ya. Ya atur lah ya, bikin anggaran sama bupatinya sebenarnya bisa. CCTV berapa sih harganya? Nggak seberapa kok. Yang ratusan ribu ada, yang 1 juta ada, yang 2 juta juga bagus ya. Kalau anggarannya nggak ada pakai uang pribadi juga bisa Pak. Nanti patungan sama bupatinya. Kayak Mas Dewo bilang di awal tadi ya. Tapi ya itulah ya. Ya yang penting bagus lah ya. Terus ya gunanya naon atau jadi dewan, fungsi didinya anggota dewan naon. Weh san gawe beli pira ku CCTV kudu gubernur lah ya. Masa harus gubernur apa gubernur ya. Tapi insya Allah sama KDM udah diperhitungkan kok. Pasti dipasang kalau CCTV aja sama KDM. Udah masuk rencana ya. Kan rencananya ngecat itu masih belum. Ini masih belum final itu. Jembatan Cirahong yang sekarang itu masih belum selesai ya. Buset, cuma CCTV yang ngurus gubernur, malu aing. Ya itu ya, cuma CCTV doang ya. CCTV yang murah ada, yang mahal ada. Ya bisa lah sebenarnya. Sisihkanlah 10 juta dari APBD Tasik sama ini
Ciamis ya, 5 jutaan lah patungan ya. Lanjut ya. Saking viral lah yang jembatan Cirahong ketua DPRD wae turun tangan. Bahkan ada permintaan ya ketua DPRD anu lucu, menurut kuring lucu sih. Pak Gub, jangan sepotong-sepotong. Tolong pasang CCTV-nya, baik di wilayah Ciamis maupun wilayah Tasik, agar kekhawatiran katanya rawan, jadi paling tidak bisa terdeteksi. Hapunten Pak Ketua ya, rada congah. Menurut abdi apa sekedar CCTV-nya, datu sabaraha beun pengawas CCTV mah. Ya atuh ti bapak nyalira we lah, etang-etang anu nuhunkeun ka warga didinya anu tos milih bapak, mercayakeun ka bapak jadi wakil masyarakat didinya oge. CCTV data awis panginten Pak. Iya. Tegadah kegorowokan ka gubernur meureun paingan cek warganet. Naon-naon ka KDM, naon-naon ka KDM heuda. Boroning masyarakat geuning ketua DPRD wae. Hayang CCTV. Mental ka KDM. Iya Pak, hitung-hitung anu hunkeun ka masyarakat didinya. Iya, partisipasi di berbagai kalangan. Kesempatan sebenarnya. Kesempatan untuk umurun CCTV mah beraku berpartisipasi ya. Kesempatan nih Pak Ketua. Ya udah langsung aja beli ya. Jembatan Cirahong yang diproduksi. Dulu narasinya menyeramkan, katanya Cirahong itu rawan, tanpa penjagaan jembatan akan kacau. Malam hari katanya horor dan berbahaya. Kita dicekoki rasa takut supaya kita merasa butuh penyelamat di ujung jalan. Tapi lihat hari ini begitu viral, penjagaan hilang. Apakah jembatan itu runtuh? Tidak. Apakah lalu lintas itu lumpuh? Justru sebaliknya. Faktanya, motor kini melaju dari dua sisi dengan lancar, tanpa hambatan, tanpa tekanan, tanpa tangan yang menengadah. Relawan katanya sukarela, katanya demi kelancaran. Logikanya tangannya menengadah. Kalau niatnya tulus membantu, kenapa harus berhenti saat dilarang memungut? Jika memang demi keamanan, kenapa penjagaan hilang saat uang tak lagi datang? Ini bukti nyata, bukan soal keselamatan, tetapi soal penghasilan. Ketakutan itu sengaja dibangun, narasi macet dan seram hanyalah alat. Tujuannya satu, melanggengkan pungli agar tetap dianggap perlu. Kini warga melintas dengan tenang. Jembatan Cirahong membuktikan ketertiban tidak harus dibeli, jangan dibiarkan pungutan merajalela dengan kedok jasa. Mitos jembatan Cirahong. Betul sekali ya. Nyatanya lancar sekarang itu ya. Kalau memang sukarela, kenapa sekarang udah nggak jaga? Begitu dilarang terima uang, nggak jaga ya kan? Sekarang jaga nggak apa-apa, nggak dilarang kok jaga. Yang dilarang tuh terima uang. Kalau mau membantu ya silahkan ya. Nggak apa-apa, orang bantu kok ya. Oke, setelah ini buat penutup kita mau saksikan Nyihyang. Karena kemarin kan banyak sekali momen Mas Deus bingung mau bagikan yang mana, tapi insya Allah kalian udah lihat. Tapi ada satu momen menarik yang Mas Deus sangat suka banget ya, sama Nyihyang nari guys ya, di hari ulang tahunnya Kang Deddy Mulyadi ya. Kita lihat ya, si Nyihyang ini aduh masih umur segitu tapi udah pinter banget ya. Ini ratunya Jawa Barat nih pokoknya ya. Ini ya, lihat ya. Sukma Ayu. Keren banget, keren banget. Gimana, keren nggak? Kasih like, kasih like, kasih like guys. Iya, kasih like ya. Luar biasa Nyihyang ini ya, udah dididik sedemikian rupa. Karena Nyihyang ini katanya itu aktif, kata KDM ya, makanya diikutkan menari ini, belajar nari. Dan ini cocok banget ya, Nyihyang sangat pinter banget ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.